Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kebijakan dan prosedur serta pengendalian mutu staf rekam medis. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Suci Landasari sebagai moderator, yang kedua, Rahel Si Suci, yang ketiga, Rudi Amsusilo, yang keempat, Siti Nurhalizah Harkat, yang kelima, Latifah Fauza, dan Ud Adra Rizki. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Siti. Kepada Siti dipersilahkan. Siti nggak kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi, menjelaskan kebijakan dan prosedur serta evaluasi dan pengendalian mutu staf rekam medis. Satu, pengertian mutu atau kualitas. Dalam buku karangan Aswar 2010 ada beberapa pengertian secara sederhana melukiskan hakikat mutu antara lain: A. Menurut Whiston Dictionary 1956, mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati. B. Menurut Donabedian tahun 1980-55, mutu adalah sifat yang dimiliki oleh suatu program. C. Crosby 1984 dan 55, mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. D. Diniso 8402 tahun 1986. Mutu adalah totalitas dari wujud serta ciri dari suatu barang atau jasa yang di dalamnya terkandung sekaligus pengertian rasa aman atau pemenuhan kebutuhan para pengguna. Yang kedua, pengertian mutu rekam medis. Rekam medis dapat dikatakan bermutu atau berkualitas. Menurut Dirjen IAMED 2006-75 adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar rekam medis lengkap dan dapat digunakan bagi referensi pelayanan kesehatan, melindungi minat hukum sesuai dengan peraturan yang ada. B. Menunjang informasi untuk aktivitas penjamin mutu atau quality assurance. C. Membantu penetapan diagnosis dan prosedur pengkodean kepenyakitan. D. Bagi riset medis, studi administrasi, dan penggantian biaya perawatan. Yang ketiga, indikator. Adapun uraian indikator-indikator mutu adalah sebagai berikut. A. Kelengkapan isi rekam medis atau Permenkes nomor 269 tahun 2008 yang berisi identitas pasien, berisi nama pasien, nama keluarga pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, cara pembayaran, tanggal dan waktu pemeriksaan, hasil anamnesia, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, dan rencana penatalaksanaan. Dan selanjutnya pengobatan dan tindakan. Persetujuan tindakan
tindakan medik atau bila diperlukan tindakan medik. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan. Ringkasan pulang atau discharge summary. Dan selanjutnya nama dan tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu untuk pasien gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Selanjutnya B, keakuratan. Adapun ketepatan catatan rekam medis di mana semua data pasien ditulis dengan teliti, tepat sesuai keadaan sesungguhnya. C, tepat waktu. Pencatatan berkas rekam medis harus teliti dan setelah pasien pulang harus dikembalikan ke sub bagian rekam medik tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada. D, memenuhi persyaratan aspek hukum. Baiklah, terima kasih kepada Siti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Rekam medis harus memenuhi persyaratan aspek hukum oleh Permenkes nomor 269 tahun 2008, yaitu pertama, penulisan rekam medis tidak memakai pensil. Kedua, penghapusan tidak ada. Ketiga, coretan hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan. Empat, ada tanda tangan dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Kelima, ada tanggal dan waktu pemeriksaan dan tindakan. Keenam, ada lembar persetujuan tindakan. 4. Parameter mutu rekam medis. Berikut antaranya ada beberapa parameter yang dapat dilihat untuk mengetahui mutu rekam medis di rumah sakit, khususnya yang melibatkan kegiatan assembling. Di antaranya yang pertama, ketepatan waktu pengambilan. Yang kedua, kelengkapan formulir pada berkas rekam medis. Yang ketiga, kelengkapan pengisian pada berkas rekam medis. Rekam medis yang bermutu erat kaitannya dengan rekam medis yang berkualitas, maka agar diperoleh rekam medis yang berkualitas dengan optimal, perlu dilakukannya penelitian terhadap rekam medis, serta hasil-hasil pemeriksaan dari unit penunjang. Standar-standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit menurut J. Guandi adalah: pertama, standar organisasi dan staf. Rumah sakit harus memakai karyawan yang kompeten untuk menjamin kelengkapan dan pencarian kembali dari rekam medis tersebut. Rumah sakit harus mempunyai catatan medis untuk setiap pasien rawat inap dan rawat jalan. Rekam medis ditulis dengan akurat, segera dilengkapi dengan baik, diisi dan disimpan, dan dapat dicari dan diambil kembali. Rumah sakit harus mempunyai prosedur untuk menjamin kerahasiaan data pasien. Informasi atau pengkopian dari rekam medis hanya dapat dilakukan oleh orang-orang berwenang, dan rumah sakit harus menjaga sehingga orang-orang yang tidak berwenang tidak mempunyai akses atau mengubah data pasien. Yang D, rekam medis harus membuat informasi untuk justifikasi masuk rawat dan penerusan perawatannya di rumah sakit, menunjang diagnosis dan penguraian kemajuan pasien dan respon terhadap pengobatan pelayanan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahel. Pada Rahel dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi prosedur mutu staf perekam medis. Prosedur mutu merupakan dokumen yang berisi mengenai urutan suatu proses secara kronologis yang melibatkan fungsi-fungsi dalam organisasi. Tujuannya, satu, terwujudnya jaminan mutu dan meningkatkan tingkat kepercayaan atas barang dan jasa yang dihasilkan di pasar domestik dan internasional. Dua, melindungi konsumen dari segi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Tiga, peranan unit rekam medis dan informasi kesehatan di rumah sakit maupun di fasilitas pelayanan kesehatan lain merupakan unit pengumpul data, pengolah data menjadi informasi hingga menjadi
menyajikan informasi kesehatan kepada pengguna, baik internal maupun eksternal. Bagian-bagian di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya akan menggunakan informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam menyusun perencanaan ke depan kegiatan perekam medis dan informasi kesehatan dimulai sejak pengumpul data di bagian pendaftaran pasien rawat inap dan rawat jalan. Data yang sudah lengkap dalam perekam medis diolah dan dianalisis untuk menjadi informasi kesehatan yang bermanfaat. Hasil olahan disajikan untuk kebutuhan internal, yaitu pemimpin tingkat atas, menengah maupun bagian lainnya. Contoh instalasi gizi akan menggunakan data dan informasi dari rekam medis untuk menyusun rencana jumlah porsi makanan yang harus disiapkan. Data pengisian pasien rawat, pasien masuk rawat, dan hari perawatan akan dapat menyusun rencana jumlah porsi makanan yang disiapkan. Dengan mengetahui data pasien dengan makanan di khusus, maka instalasi gizi dapat menyiapkan jumlah makanan DIT dan jenis DIT-nya. Contoh lain, instalasi farmasi akan menyusun perencanaan pembelian obat dan alat kesehatan, membutuhkan data jumlah dan jenis penyakit terbanyak dalam periode tertentu. Oleh karena itu, data dan informasi kesehatan yang dihasilkan oleh unit rekam medis dan informasi kesehatan harus bermutu. Dalam mengelola data rekam medis dan informasi kesehatan, seorang perekam medis dan informasi kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan informasi kesehatan. Mengingat informasi kesehatan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen, perlu dikelola dengan tepat dan profesional. Unit rekam medis dan informasi kesehatan sebagai organisasi, fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan secara berkesinambungan dalam menjaga dan meningkatkan mutu informasi kesehatan. Sistem informasi manajemen rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sudah sangat berkembang pesat. Jumlah rumah sakit makin bertambah, sehingga masyarakat akan mudah memilih pelayanan rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan mana yang dirasa terbaik dan bermutu. Paradigma pelayanan kesehatan di rumah sakit saat ini adalah pelayanan berfokus pada pasien. Hal ini juga ditetapkan dalam standar akreditasi rumah sakit yang wajib dilaksanakan setiap 3 tahun. Dalam standar akreditasi rumah sakit program, peningkatan mutu dan keselamatan pasien menjadi fokus utama dari pelayanan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Begitu pula rumah sakit akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pengguna jasa kesehatannya. Mutu pelayanan di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya menjadi hal yang penting, hal yang perlu diperhatikan. Perencanaan adalah proses kegiatan yang dilakukan di masa depan. Perorganisasian adalah pengaturan pekerjaan dalam kerja tim sesuai dengan fungsi kerjaannya. Pengawasan adalah kegiatan pengawasan pada proses kerja dan pengolahan sumber daya lainnya. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kerjasama antara manajer atau pimpinan terhadap staf di bawah jajarannya untuk mencapai misi unit kerja. Kepemimpinan adalah seni memobilisasi orang lain untuk rela berjuang menggapai aspirasi bersama. Baiklah, terima kasih kepada Rahel. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rudi. Kepada Rudi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bila saya akan melanjutkan materi tentang evaluasi mutu staf rekam medis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 168 bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan adanya sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang terpadu dan mampu menghasilkan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu merupakan salah satu
komponen yang sangat penting dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Dalam ruang lingkup rumah sakit, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh di semua unit pelayanan yang ada untuk mendukung pencapaian kualitas pelayanan yang bermutu. Tulang punggung pengelolaan data dan informasi di rumah sakit adalah pelayanan rekam medis. Peranan medis sangat penting dalam manajemen mutu pelayanan rumah sakit. Indikator mutu rekam medis termasuk dalam salah satu standar penilaian akreditasi rumah sakit. Unit rekam medis merupakan salah satu unit yang vital dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanggung jawab dari unit rekam medis dan staf medis bersangkutan adalah meliputi pengelolaan isi rekam medis, termasuk di dalamnya adalah kelengkapan isi, kebijakan, penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan pengorganisasian. Kualitas rekam medis akhir ini memang sering dipertanyakan di mana isi rekam medis berisi tentang catatan medis dan non-medis pasien. Hanya akan bermanfaat bila informasi yang terkandung di dalamnya lengkap dan akurat. Selain itu, di rumah sakit, data dari rekam medis sangat diperlukan dalam proses pencatatan dan pelaporan rutin rumah sakit. Menemukan bahwa rekam medis yang tidak didokumentasi dengan baik di Iran dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor manusia, kompleksitas formulir rekam medis, waktu yang diperlukan untuk pengisian, beban kerja, perilaku, pengawasan, dan pelatihan. Lebih lanjut, bahwa paradigma faktor manusia dalam menjaga kualitas rekam medis berpengaruh langsung dalam keselamatan pasien. Pengaruh tersebut bergantung pada faktor teknis yang mengatur tata kerja tenaga kesehatan seperti standar operasi prosedur (SOP) dalam hal pencatatan rekam medis. Bahwa kualitas rekam medis bergantung dari sistem kerja pencatatan rekam medis. Selain itu, didukung dengan pengawasan dan pihak manajemen untuk memantau kualitas rekam medis secara berkesinambungan serta memberikan pelatihan dan berhubungan dengan rekam medis untuk rekam medis yang berkualitas. Walaupun pelayanan rekam medis di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan, namun perhatian untuk pemenahan yang lebih baru dimulai sejak diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 031 Birhub tahun 1972 tentang perencanaan dan pemeliharaan rumah sakit, yang mana pada bab 1 pasal 3 dinyatakan guna menunjang terselenggaranya rencana induk yang baik, setiap menunjang terselenggaranya rumah sakit diwajibkan mempunyai statistik yang mutakhir serta membina rekam medis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan telah ditetapkan. Selanjutnya, Surat Keputusan Menteri RI nomor 34 Kemenkes SK 78 tentang susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit menyebutkan bahwa subbagian pencatatan medik untuk mendukung peningkatan mutu dan peran rekam medis dalam SK nomor 315 PB rekam medis fatwa ini tidak saja untuk dokter yang bekerja di rumah sakit, tetapi juga untuk dokter praktik pribadi. Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Menkes RI nomor 749A Kemenkes atau Per 1989 tentang rekam medis. Kemudian aturan tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 269 Menkes per 3/2008 tentang rekam medis. Terima kasih kepada Rudi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adra. Kepada Adra dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pengendalian mutu staf rekam medis.
mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh ada tidaknya kritikan dan keluhan dari pasiennya, lembaga sosial atau masyarakat dan bahan pemerintah sekalipun. Mutu akan diwujudkan setelah dan berakhirnya interaksi antara penerima pelayanan dan pemberi pelayanan. Jika pemerintah yang menyampaikan kritikan ini dapat berarti bahwa masyarakat mendapatkan legalitas bahwa memang benar mutu pelayanan kesehatan harus diperbaiki. Mengukur mutu pelayanan dapat dilakukan dengan melihat indikator mutu pelayanan rumah sakit yang ada di beberapa kebijakan pemerintah. Sudahkah kita mengetahuinya? Analisa indikator akan mengantarkan kita bagaimana sebenarnya kualitas manajemen input, manajemen proses dan output dari proses pelayanan kesehatan secara mikro maupun makro. Tujuan evaluasi dan pengendalian mutu pelayanan rekam medis. 1. Kepentingan ada medis yang berkembang sebagaimana yaitu sebagai alat komunikasi, terus merupakan kumpulan hasil para penulis dari berbagai profesi sebagai sumber dan pemakai, dan sebagai dokumen secara umum dan sebagai alat untuk penggantian. 2. Kepentingan adanya keadaan yang dipertanggungjawabkan. Kualitas bidang pelayanan kesehatan merupakan usaha yang kompleks, melibatkan multidisiplin personil, karenanya perlu seorang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, yaitu dokter dan perawat yang memberikan terapi, petugas rekam medis yang mengolah menjadi informasi dan alat komunikasi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Latifah. Kepada Latifah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Tiga, kepentingan dalam pengenalan masalah. Masalah biasa jelas dan nyata. Bisa juga kabur dan tidak terinformasi. Tidak terpikirkan serta tidak terduga. Oleh karena itu, perlu evaluasi yang dilakukan secara sistematis agar dapat mengungkapkan kenyataan, menemukan sumber penyebab, menampilkan tindakan khusus yang diperlukan untuk perbaikan. Apabila yakin tidak ada masalah, maka cari atau hitung rekam medis yang tidak memadai atau lengkap. 4. Manajemen yang efektif. Evaluasi yang sistematik dan rutin merupakan hal yang mendasar karena dapat diketahui kekuatan, kemampuan, kelemahan, sumber potensial. Yang kelima, kepentingan terciptanya kondisi dan persediaan yang dibutuhkan. Manajer harus menyediakan sumber peralatan dengan harga atau biaya yang memadai. Adanya evaluasi akan membuktikan bahwa kegiatan terkait adalah cost efektif, menyiapkan persediaan yang tercukup dalam jangkau pelayanan rekam medis di luar unit rekam medis. Yang keenam, kepentingan pengembangan fungsi. Unit kerja rekam medis di dewasa ini banyak terlibat dalam kegiatan pemrosesan dan pencatatan data yang keluar serta menyiapkan dan mengintegrasikan data fisik manajemen, mengelola dan mengkoordinasikan temuan dalam monodisiplin dan multidisiplin sehingga dapat digunakan sebagai pusat dilakukan kegiatan evaluasi quality assessment secara
terencana agar dapat berkembang. 7. Sebagai tanggung jawab profesi. Penyimpanan dan pemeliharaan rekam medis yang baik merupakan perlindungan hukum bagi profesi, institusi, atau fasilitas pelayanan. Tanggung jawab dibebankan pada unit rekam medis yang harus mampu membantu pengendalian terlaksananya kejujuran aspek legal rekam medis. Ke-8, kepentingan bagi pengelolaan risiko atau risk manager. Peningkatan dan pengembangan pelayanan asuransi akan sangat mendorong penerapan risk management karena pengelolaan risiko harus mengendalikan klaim atau tuntutan pengganti kerugian. 9. Kepentingan profesionalisme. Munculnya keprofesionalan baru selalu lewat tahapan sadar diri selektif dalam upaya kemantapan pengenalan pembidangan keahlian kerja mempertimbangkan penampilan. 10. Kepentingnya faktor finansial. Biaya yang cenderung meningkat pesat menuntut pengendalian yang memadai pihak penyandang dana biaya pemakaian jasa penyelenggaraan pelayanan. 11. Meningkatkan pengetahuan keterampilan staf rekan medis. Evaluasi merupakan alat komunikasi keprofesional yang menempatkan profesi medis ke tempat penting di antara para profesional kesehatan. 12. Mengurangi keruwetan. Evaluasi dapat menciptakan efektivitas yang menuntut adanya prosedur kerja menurut uraian tugas sehingga timbul prosedur yang dapat merincikan siapa mengerjakan apa, siapa melibatkan pekerjaan kepada siapa, apa yang dikerjakan atau diselesaikan masalah. Terima kasih kepada Bapak. Presentasi Komite Ketua tentang kebijakan dan prosedur untuk evaluasi dan pengalihan mutu staf rekam medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.